Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Wow, kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua pasti baik dan sehat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Oke, tema khotbah minggu kali ini adalah Tuhan menjemput orang beriman. Wow, temanya dahsyat ya. Kita percaya Tuhan segera datang. Dan kita percaya Tuhan Yesus menjemput kita semua orang-orang yang beriman. Katakan amin. Saudara, kita sudah ada di hari Minggu pertama dalam bulan Maret tahun 2022. Artinya, sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kita sedang hidup dalam hari-hari terakhir pada akhir zaman. Amin. Kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan keluarga kita sebagai umat yang layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang bertanya-tanya dan mereka berkata demikian. Sudah dari zaman dahulu kita sudah mendengar, wah berkali-kali katanya Tuhan Yesus mau datang. Mana? Saudara, memang firman Tuhan sudah menyatakan demikian. Akan timbul pengejek-pengejek. Jangan saudara terpengaruh dengan intimidasi seperti itu. Tapi percayalah dan persiapkan dirimu dan keluargamu. Matius 24 ayat ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan memerintahkan untuk membangun bahtera kepada Nuh sebelum memusnahkan manusia dan hewan di muka bumi ini. Orang banyak berkata bahwa Nuh sudah gila karena membangun bahtera di atas gunung. Anda bisa bayangkan. Tuhan bahkan menyuruh Nuh membuat bahtera dengan petak-petak di dalamnya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Ukuran satu hasta itu kira-kira 45 cm. Jadi panjangnya kira-kira 135 meter. Seperti lapangan sepak bola besarnya. Lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13,5 meter. Wow, luar biasa sekali. Layoutnya dibuat menjadi 3 lantai. Dan masing-masing letak atap. Pintu-pintu semua dipersiapkan oleh Nabi Nuh, istri dan anak dan menantunya dengan sangat baik. Serta hewan-hewan yang haram sepasang. Yang tidak haram 7 pasang. Lihat, ketika Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera itu, maka hujan pun turun selama 40 hari 40 malam. Saudara, saya percaya Bapak Ibu kita semua tidak ada satu orang pun yang bisa tahu kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kita bisa tahu tanda-tanda zaman. Dalam Matius 24 ayat ke-42 berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi Tuhan, saudara, memberikan banyak sekali tanda-tanda berupa deru perang, gempa, banjir, goncangan, badai. Semua terjadi hari-hari terakhir ini. Dan perang-perang itu begitu luar biasa terjadi. Kita berdoa agar peperangan cepat berlalu dan Tuhan Yesus segera datang. Katakan amin. Oleh karena itu, kita semua harus berjaga-jaga. Katakan amin. Nah, karena kedatangan Tuhan tak lama lagi, maka kita harus menjaga hidup kita tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika waktu yang dinantikan itu tiba, maka kita tidak akan tertinggal. Jangan sampai kita melupakan perkara-perkara rohani karena disibukkan mengejar harta dan kekayaan duniawi. Padahal semuanya itu akan kita tinggalkan. Mari kita semakin giat mengumpulkan harta surgawi. Katakan amin. Satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kita pada saat Yesus datang kali yang kedua. Yaitu, akankah Yesus Tuhan kita mendapati iman di bumi? Inilah yang mau kita bahas hari ini. Tuhan Yesus datang menjemput orang beriman. Katakan amin. Oke. Di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang mulai menjadi dingin. Banyak orang mulai mengalami putus asa. Apalagi dengan krisis ekonomi berkepanjangan, perang, gempa, belum lagi masalah COVID-19 dan sebagainya. Dan mereka mulai kehilangan yang namanya iman. Sehingga tidak lagi mau berdoa dan tidak percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara perhatikan baik-baik pertanyaan ini sekali lagi. Apabila Yesus datang, apakah masih ditemukan orang percaya kepadanya di bumi ini? Saya ulangi. Apabila Yesus datang kali yang kedua, apakah masih ditemukan orang percaya kepadanya di bumi ini? Saudara, untuk lebih memahami pertanyaan ini, mari kita baca bersama-sama di Lukas 18 ayat pertama sampai ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya,
Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih ditemukan orang percaya kepadanya di bumi ini? Waktu Yesus bertanya, jika Anak Manusia datang, adakah dia dapati iman di bumi? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang jawabannya sangat sederhana, yaitu tidak ada atau sangat sedikit. Dari pertanyaan ini, kita tarik benang merah. Apakah kita pribadi lepas pribadi sudah bisa disebut orang-orang beriman di bumi ini? Saat Tuhan Yesus ingatkan kita akan ayat ini, kita pasti tertegun dan mawas diri harusnya. Karena ternyata kita butuh iman, kita harus diperbaiki lebih lagi, kita butuh diubahkan lebih lagi, dan kita butuh dibentuk lebih lagi. Katakan amin. Mengapa? Karena hal iman ini bukan perkara yang sederhana dan mudah. Karena pada saat Yesus datang kali yang kedua ke muka bumi ini, Tuhan Yesus bertanya, "Adakah aku mendapati iman di bumi ini?" Dari pertanyaan ini saja tersirat kesedihan hati Tuhan Yesus. Karena dia tahu akan sangat sedikit gerejanya yang akan terangkat. Sekarang kita lihat 2 Petrus 3 ayat 11 sampai ke 12. Kita baca ke 11 dulu. "Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau bumi ini akan hancur semua, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Artinya, kamu tidak usah mengingini apa-apa lagi. Hanya mengingini Tuhan Yesus saja. Itu sudah lebih dari cukup. Boleh katakan amin? Bila kamu sampai pada tingkat ini, berarti imanmu cukup untuk diangkat. Tapi bila kamu tidak murni dan saleh, adakah Tuhan mendapati imanmu? 2 Petrus 3 ke 12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, semua akan lenyap, tapi orang yang beriman pasti dapat berdiri teguh sampai selama-lamanya. Amin. Tapi pertanyaannya, adakah Tuhan Yesus mendapati iman di bumi ini? Kalau Tuhan jelas meragukan gerejanya, apakah Tuhan akan mendapati iman atau tidak dari anak-anaknya di bumi ketika dia datang kali kedua? Lantas bagaimana dengan iman kita semua? Apakah pertanyaan Tuhan Yesus tersebut menyentuh hati kita sehingga membuat hati kita bergetar atau biasa-biasa saja? Apakah kita masih punya kemauan untuk berubah agar kita benar-benar menjadi orang beriman yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus? Apakah kita masih punya kemauan untuk menjadi manusia yang berbeda ke depannya? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan didikan dari Tuhan supaya kita benar-benar mau berubah. Supaya kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus saja, memandang kepada salibnya, tidak kepada yang lain. Kalau saudara belajar firman Tuhan, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh atau ekstrim, maka saudara tidak akan bisa jadi orang beriman. Karena walaupun saudara belajar firman Tuhan setiap hari, tapi bila saudara tidak percaya secara ekstrim, maka saudara tidak bisa ikut Tuhan dengan benar. Dan saudara hanya akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang datang ke gereja hanya bersifat rutinitas. Berdoa dan membaca Alkitab. Tapi di luar sana sikap dan perbuatan saudara masih kurang terpuji. Apakah yang dimaksud dengan iman? Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi ini hanya kulitnya saja dari iman loh ya. Jadi iman intinya adalah percaya. Jadi iman identik dengan percaya. Apakah dasar dari tidak percaya? Dasarnya adalah ego dan kehendak daging. Karena di dalam ego ada tuntutan. Misalnya, saudara minta sesuatu dari Tuhan dan saudara belum mendapatkan.
Akhirnya saudara kecewa, marah sama Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan. Itulah ego, dasar dari ketidakpercayaan. Saudara, Tuhan menjawab doa kita ada waktunya. Bisakah kita punya iman walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap percaya? Karena kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan menjawab atau tidak menjawab doa kita semua baik. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau masuk kategori orang percaya, maka saudara harus membuang yang namanya ego dan keinginan-keinginan daging. Karena hal tersebut tidak ada dalam kamus kekristenan. Apa yang mengalihkan pandangan manusia kepada Tuhan? Panca indera manusia itu sendiri. Indera pendengaran, indera rasa atau lidah, indera penglihatan bisa mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Lihat 1 Tawarik 21 ayat pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Siapa yang bangkit melawan orang Israel? Jawabannya iblis. Lalu di ayat kedua dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lihat saudara, iblis membujuk Daud untuk menghitung pasukan, dan Daud menuruti iblis. Sehingga hal inilah menyakiti hati Tuhan dan Tuhan marah. Lihat 1 Tawarik 21 ayat ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Orang Israel dihajar Tuhan. Pertanyaannya, berapa banyak yang mati? Lihat di 1 Tawarik 21 ayat ke-14 dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Wow, saudara, 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Jadi waktu Daud menghampiri Beersheba, korbannya hanya 8 orang. Tapi waktu Daud menghitung pasukan, korbannya 70.000 orang. Ketika saudara mengalami masalah dan indera saudara dipakai oleh kuasa kegelapan, maka yang lebih awal saudara pikirkan adalah siapa yang bisa menolong saudara. Benar ya? Hal inilah yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga tidak salah kalau Tuhan berkata, adakah kudapati iman di bumi ini? Mengapa hal tersebut menyakiti hati Tuhan? Karena ketika masalah datang, saudara mulai menghitung isi dompetmu. Ketika ternyata dompetmu hampir kosong, kamu pun mulai mencari pertolongan dari manusia ke sana kemari. Dalam kondisi seperti itulah, engkau tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, tetapi mencari manusia. Saudara, contoh Alkitabiah, lihat janda di Sidon. Elia disuruh Tuhan untuk mencari makan dan pergilah Elia ke janda itu. Janda itu hanya memiliki tepung 1 genggam. Elia minta dibuatkan roti. Janda itu membuatkan Elia roti. Walaupun setelah itu janda itu tahu dia bersama dengan keluarga akan mati kelaparan karena telah tidak punya tepung lagi. Pertanyaannya, apakah janda itu dan keluarganya benar-benar mati kelaparan? Jawabannya, tidak, saudara. Tidak mati kelaparan. Mengapa? Karena begitu dia mengambil tepung, tepungnya tidak habis-habisnya. Saudara, hati-hati. Panca indera, mata, telinga hanya berupa kamuflase dari iblis supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Supaya iman kita runtuh. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita harus percaya. Amin. Pertanyaan berikutnya, iman seperti apa yang Tuhan Yesus rindukan dari kita? Jawabannya, iman yang dipraktekkan. Iman harus diaplikasikan dalam hidup kita, bukan hanya teori. Artinya, kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita dalam Tuhan. Hidup kita mencerminkan bahwa kita punya Tuhan. Katakan amin. Ketika kita ditimpa masalah, kita tidak melihat seberapa besar masalah kita. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Saudara, akhir zaman ini, iman kita semakin diuji. Karena pandemi COVID-19, banyak kebiasaan kita yang harus berubah. Disinilah sikap hati dan iman kita diuji. Namun, jangan sampai hati kita menjadi dingin dan tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus menceritakan tentang seorang janda yang tidak jemu-jemu meminta pertolongan kepada hakim untuk membela perkaranya. Tertulis tadi yang kita baca, Lukas 18 ayat pertama sampai ke-8. Lalu Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa tekun berdoa seperti janda itu yang tidak berhenti memohon kepada hakim itu. Ini adalah perumpamaan tentang Yesus. Hakim yang tidak mengenal Tuhan itu saja dapat membenarkan perkara janda itu. Apalagi Tuhan. Tentu Tuhan akan segera menolong orang-orang pilihannya. Boleh katakan amin.
Saudara, orang yang punya iman akan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya menjadi milik Kristus. Amin. Percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita. Seperti tertulis di Roma 8 ke 28. Serahkan segala permohonan kita dan biarlah jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ayo kita baca firman Tuhan di Efesus 3 ayat 16 sampai ke 20. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Boleh katakan amin? Amin. Saudara, orang yang memiliki iman pasti memiliki kasih. Amin. Dan Kristus tinggal dalam hidupnya. Dia akan mampu merasakan kasih Kristus dalam dirinya. Iman memampukan kita untuk bisa membedakan ajaran yang sesat atau ajaran yang benar. Lalu kita pun bisa mengampuni orang lain dan bahkan yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dengan memiliki iman, kita dapat membedakan ajaran-ajaran sesat. Iman juga memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Kita juga perlu memiliki iman dalam pelayanan untuk kesembuhan dan untuk pemulihan bagi orang lain. Katakan amin. Iman yang dimulai dari hal yang kecil dan kita bisa melakukan perkara yang besar dan ajaib. Milikilah iman yang bertumbuh, saudara. Maka kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaan terakhir, bagaimana supaya kita punya iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita perlu membaca dan tinggal di dalam firman Tuhan. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Maka iman kita akan timbul. Bahkan terus bertumbuh. Saudara, Tuhan Yesus segera datang. Jangan sampai ketika Yesus datang, Yesus tidak mendapati iman dalam hidup kita. Minimal kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Kita akan dimampukan untuk memindahkan gunung-gunung persoalan kita. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang beriman. Katakan amin. Mari gunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Mari kita melayani dan beri yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Kita pastikan kita punya iman yang teguh. So ketika Yesus datang kali yang kedua, maka kita semua diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan permai. Yang percaya boleh bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat khotbah minggu ini. Tuhan, kami tahu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Bapa, kami berdoa agar setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini, mereka punya iman yang teguh. Mereka mempersiapkan diri mereka dan keluarga mereka. Imannya tidak terkalahkan, imannya tetap percaya. Oh Tuhan, kami berdoa agar kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan, Engkau mendapati kami adalah orang-orang beriman dan kami siap diangkat oleh Tuhan Yesus di awan-awan permai. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Tuhan, terima kasih, datanglah Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berdoa dan berjaga-jagalah. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan